paham, kita suruh mencari luas daerahnya berapa sih. Nah, langkah pertama untuk soal mencari luas daerah dari daerah yang dibatasi suatu kurva ya, kita akan memanfaatkan integral ini ya. Nah, untuk kasus ini harus dipecah menjadi dua daerah ya. Yang pertama daerah satu saya sebutnya, yang kedua ini daerah kedua saya sebutnya. Oke, untuk daerah satu ya, yang perlu kita pahami bahwa mencari luas total berarti sama dengan luas 1 ditambahkan dengan luas 2. Nah, kira-kira mencari luas 1 ini bagaimana ya? Nah, kalau kita memanfaatkan integral, kita harus tahu dulu ya, batasnya dari berapa sampai berapa. Nah, ini kalau untuk daerah pertama itu batasnya paling kiri adalah 0 sampai sini ya. Nah, ini kita harus cari dulu dimana ini adalah titik potong ya, antara kurva yang pertama yaitu y sama dengan x kuadrat dengan kurva yang kedua yaitu y sama dengan 4. Cara mencari titik potong mungkin bisa dipakai y1 sama dengan y2 ya. X kuadrat sama dengan 4. Nanti diperoleh x sama dengan 4 plus minus 2. Tuh. Berarti yang di sini yang positif 2 dong. Ya. Karena di sini satu lagi. Cuman kita hanya fokus ke daerah yang di kuadran 1 ya. Berarti ini batasnya dari 0 sampai 2. Perhatikan bahwa daerah pertama itu dibatasi oleh dua kurva. Kurva pertama yang ini, yang garis horizontal, persamaannya y sama dengan 4, berarti 4. Yang bawah adalah ini nih, parabola. Fungsinya y sama dengan x kuadrat. Jadi kalau dibatasi oleh dua kurva, maka integralnya atas kurang bawah, dipakai integral dari atas kurang bawah. Fungsi yang di atas adalah 4 tadi ya, yang ini. Dan yang bawah adalah x kuadrat. Berarti luas 1 bisa dicari dengan integral dari 4 min x kuadrat untuk x sama dengan 0 sampai 2. Nah, ditambahkan dengan luas kedua sekarang nih. Luas kedua dengan cara yang sama. Ini batasnya dari 2 sampai 4 dong ya. Sekarang ini dibatasi oleh dua kurva juga, tapi yang di atas adalah yang x pangkat 2 dikurangi yang di bawahan itu adalah yang ini nih, yang y sama dengan 4, berarti dikurangi 4 dx. Sehingga untuk luas kedua diperoleh dengan cara mengintegralkan x kuadrat min 4 untuk 2 sampai 4. Tinggal dihitung sekarang integralnya ya. Berapa? Oke, ini saya buatkan di sini, saya kira masih cukup. Ini integralnya 4 min x kuadrat berarti 4x min x pangkat 2 kalau diintegralkan itu x pangkat 3 per 3. Pangkatnya tambahan 1 per, jadi pembagi langsung ya. Dari 0 sampai 2. Ditambah, ini juga begitu nih. Ini kan x pangkat 3 per 2 dikurangi 4. Sorry, ini per 3 ya. Dikurangi sama ya, integral 4 yang 4x ya. Dibatasi dari 2 sampai 4. Tinggal kalian hitung nih. Sampai sini tinggal disubstitusi batas atas baru dikurangi dengan hasil substitusi batas bawah. Oke, saya hapus dulu bagian atas. Nah, ini. Jadi ini langkah pertama ya. Langkah kedua sekarang, atau lanjutannya ya, lanjutan. Tinggal ganti x-nya dengan 2, berarti diperoleh apa? 8 tuh ya, min 2 pangkat 3, 8 per 3. Ini kita kurangi dengan hasil masukkan 0 ya, 0. Nah, ini kan ditambahkan dengan yang kedua kan. Masukkan 4 dulu, 4 pangkat 3, 64 ya, per 3 dikurangi 4 kali 4, 16. Dikurangi dengan hasil yang batas bawah nih, substitusi kurung ya, 8 per 3 dikurangi 8. Hasilnya berapa nih, dikumpulkan dengan 8, 2 kurung ya, 8 saya kumpulkan dengan ini min 16, ini min negatif 8 jadinya plus 8. Terus yang ini min 8 per 3, ini plus 64 per 3, ini min 8 per 3 lagi. Hasilnya sama dengan berapa? Nah, ini 8 dikurangi 16 tambah 8 kan habis ya, tinggal ini ya. Ini 64 per 3 dikurangi 16 per 3, berarti 48 per 3. Hasilnya 16 satuan luas. Selesai. Tuh, kira-kira
Ya, silakan dicermati juga ya. Tentang dimensi 3. Ini ada kubus, saya gambarkan kubus. Gambarkan kubus. Ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm. Kemudian ada titik T di tengah CG. Ini titik T ya. Nah, ini saya kalau titik tengah berarti membagi 2 sama. Nah, sekarang kita disuruh mencari berapa sih nilai sin dari sudut antara AE dengan TBD. Garis dengan bidang. Nah, untuk sudut sendiri kita tahu bahwa sudut itu terbentuk dari perpotongan 2 buah garis ya. Dalam hal ini masih garis dengan bidang. Oke. Jadi langkah pertama kita akan konstruksi ya, yang awalnya sudut dari garis dengan bidang kita akan jadikan garis dengan garis. Ya. Saya tebalkan dulu AE di sini. Ya. Kemudian ada TBD. Ini TBD. Nah, ini terlihat bahwa garis dengan bidang TBD tidak berpotongan. Sehingga caranya bagaimana? Nah, ini kita bisa menggeser loh ya garis AE ini, tapi jangan diubah-ubah arahnya begitu ya, kemiringannya jangan diubah-ubah. Tetap seperti ini ya, tegak vertikal. Kita akan geser berdasarkan lintasan AC ya. Sampai di sini cukup sehingga dia berpotongan di sini ya. Saya sebut di sini A aksen. Sehingga di sini juga tepat di pusat persegi atas ini saya sebut E aksen. Jadi sekarang ya, AE akan diwakili oleh A aksen, E aksen. Nah, tinggal mencari garis yang mewakili TBD. Perhatikan bahwa cara mencarinya adalah ini ya. Kita proyeksikan secara tegak lurus garis A aksen, E aksen ini ke bidang TBD. Hasil proyeksinya adalah ini nih. Secara tegak lurus hasil proyeksinya adalah A aksen T. Jadi TBD akan diwakili oleh garis A aksen T. Inilah sudutnya ini. Saya sebut theta ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus mencari segitiga bantu ya. Segitiga bantu dalam hal ini yang memuat A aksen, E aksen dan A aksen T. Segitiga bantunya adalah segitiga ini nih. A aksen, E aksen T. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Dan dia adalah segitiga sama kaki ya, dimana A aksen T dengan E aksen T itu panjangnya sama nih ya, karena konstruksinya untuk memperoleh A aksen T dan E aksen T ini sama. Di sini kan panjangnya sekarang A aksen E aksen kan 4 ya, sama dengan panjang rusuk. Kemudian kita ini sudutnya di sini ya. Kemudian nah nih kita bisa manfaatkan membentuk sebuah segitiga siku-siku di mana garis tingginya bisa kita buat ya. Karena diapit oleh 2 sisi yang sama, maka nih dia membagi 2 sama juga. A aksen, E aksen garis tingginya diperoleh di sini 2 ya, jelas. Sini 2. Kalau mencari sin itu kan depan per miring ya. Kita manfaatkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Depan per miring berarti depannya sudut ini ya. Miringnya ini ya. Nah, cari depan dulu nih. Dalam hal ini depan ini sama dengan ini loh, sama dengan C A aksen gitu ya. Setengah dari AC. AC itu setengah dari AC. AC itu diagonal sisi. Kalau sisinya 4 berarti 4 akar 2. Diperoleh 2 akar 2. Itu depannya. Kalau miringnya tinggal pakai Pitagoras ya. Cari miring sama dengan
akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar, ini 4 ditambah ini 4 kali 2 8 akar 12, dapatnya 2 akar 3. Nah, mencari sin selesai nih. Berapa sin tetanya? Depan per miring, depannya 2 akar 2 per 2 akar 3. Diperoleh coret-coretnya, coret tinggal akar 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan berapa? Ya, 1/6. Bukan 1/6 ya. Akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. 1/3 akar 6 gitu maksudnya ya. Sentimeter. Selesai nih. Jawabannya adalah 1/3 akar 6. Sendiri soalnya adalah, nah ini ada 10 pasang suami istri berjabat tangan. Tapi kita mencari banyak kemungkinan jabat tangan jika mereka tidak berjabat tangan dengan pasangannya. Ya. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari nih. Kita harus mencari banyak total dulu ya. Saya pakai N total. N total itu adalah banyak total orang berjabat tangan ya. Dalam hal ini ada 10 pasang yang akan berjabat tangan. 10 pasang berjabat tangan. Orang berjabat tangan kan berdua ya. Kita memerlukan 2 orang untuk berjabat tangan. Sehingga dalam hal ini banyak total orang yang ada itu adalah 20. Ya. 20. Kita ambil 2 orang untuk berjabat tangan. Nah, untuk kasus ini misalnya si A sama si B berjabat tangan nih. Si A sama si B berjabat tangan. Sama nggak kalau dengan kejadian si B dengan si A berjabat tangan? Sama saja ya. Nah, kalau sama itu pakai kombinasi. Simbolnya C ya. Pakai kombinasi. Kalau berbeda baru pakai permutasi. Nah, untuk kasus ini kita pakai kombinasi ya. Berarti untuk mencari N total adalah dari 20 orang kita ambil 2 orang. Dalam hal ini rumusnya kan ini ya, 20 faktorial per 20 kurang 2 berapa? 18 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Nah, itu rumus kombinasi ya. Saya tidak perlu perjelas lagi. Kurang lebih begitu. Nah, ini kita akan sederhanakan. Perhatikan pembagi terbesarnya 18 faktorial ya. Maka 20 faktorial ini kita ganti menjadi 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial kali 2 faktorial. Sederhanakan 2 faktorial ini mungkin kita sudah jabarkan aja langsung 2 kali 1. Ini 2 bagi 2 ini 10. Sehingga diperoleh 190 jabat tangan atau 190 cara berbeda ya. Nah, diperoleh 190 cara untuk total ya. Nah, sekarang kita akan urus untuk yang berjabat tangan dengan pasangannya. Berapa yang berjabat tangan dengan pasangan? Otomatis sebanyak ya 10. Ya, karena ada 10 pasang. Maka yang kejadian berjabat tangan dengan pasangannya ya ada 10 kejadian kemungkinan. Sehingga mencari banyaknya yang tanpa atau tidak dengan pasangan begitu ya. Saya pakainya bahasanya tidak dengan pasangan. Tinggal dikurangi saja total dengan yang ini kan. 190 dikurangi 10 180 jabat tangan berbeda yang terjadi.
Beres. Itu soal nomor 8. Oke, lanjut lagi. Ini ada sebuah tiang. Ya, ada sebuah tiang, kemudian dilihat dari tempat A dan tempat B ya. Nah, ini yang kurang jelas dalam soal ini. Kemungkinan pertama seperti ini. Tempat A-nya di sini, tempat B-nya di sini ya. Nah, ini A-nya dia melihat ujung tiangnya dengan sudut 45 derajat. Yang B 60 derajat. Otomatis ini yang B lebih dekat dibandingkan A ya terhadap tiang. Gitu. Karena tidak ada ilustrasi yang jelas, kemungkinan saja A dan B-nya dalam dalam di letak yang sama ya, di sebelah kanan tiang. Kemungkinan saja saya buat seperti ini ya. Saya buat garis putus-putus. Ini kemungkinan kedua. Ini kemungkinan kedua. A-nya bisa di sini gitu. Nah, mau kerjakan yang mana dulu? Yang jelas kita cari dulu deh berapa jarak. Yang jelas ini kan jarak A terhadap tiang dengan B terhadap tiang. Kita akan cari dulu. Kita anggap sini X, di sini anggap Y ya. Oke, kita cari dengan apa? Dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri nih pada segitiga siku-siku. Ada tinggi tiang 10 meter diketahui ya. Ada depan diketahui yang ditanyakan adalah samping. Depan per samping itu perbandingan miliknya tan ya. Sehingga kita pakai hubungan tan 45 itu akan sama dengan depan per samping. Depannya adalah 10 per sampingnya adalah X. Berarti dapat 1 sama dengan 10 per X. Berarti X sama dengan 10 meter. Itu untuk jarak A ke tiang. Kemudian yang kedua, kita pakai informasi yang ini. Ini sama juga pakai tan ya. Tan 60 sama dengan depannya adalah 10 juga sampingnya Y. Ini akar 3 ya. 10 per Y. Ini berarti dapat Y sama dengan 10 per akar 3. Rasionalkan ya. Kali akar 3 per akar 3 mendapat 10 per 3 akar 3. Nah, kemungkinan pertama kita dapatkan kalau kita pakai gambar yang ini ya, dimana A dan B-nya saling berhadapan ya, di dua posisi yang berbeda ya, sebelah kiri satu, sebelah kanan satu dari tiang. Berarti jaraknya itu antara A sama B jaraknya adalah X tambah Y. Jadi 10 plus 10 per 3 akar 3. Atau 10 nya kita keluarkan, faktorkan ya, kali 1 ditambah 1/3 akar 3 meter. Itu kalau kondisinya untuk kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, nah ini sama-sama X ya, jarak A terhadap tiang. Sehingga untuk mencari jarak A dan B yang ini nih, berarti X dikurangin Y. 10 kurang 10 per 3 akar 3 sama, tinggal difaktorkan 10 kali 1 min 1/3 akar 3 meter. Tergantung di option yang mana adanya ya. Kalau dilihat dari option yang ada adalah yang ini nih, kemungkinan yang kedua. Berarti pakai yang ini. Tapi tetap karena ilustrasinya tidak jelas, ya kita harus buat dua kemungkinan seperti ini. Begitu. Ya. Selesai. Terakhir nomor 10 nih. Nomor 10. Dari nomor 10 soalnya itu adalah tentang vektor ya. Soal tentang vektor. Nih, ada segi 6 ya, segi 6 A B C D E F. Jadi nomor 10 ada segi 6. Saya buatkan segi 6 dulu. Nah, kurang lebih begini segi 6 A B C D E F.
Ini adalah segi 6A, B, C, D, E, F. Saya namakan ya. Kemudian diketahui bahwa vektor AB, ini vektor AB ya, berarti arahnya ke B. Ini dinyatakan dengan vektor U. Vektor AF arahnya ke F berarti nih. Itu dimisalkan dengan vektor V. Yang ditanyakan adalah vektor AB ditambahkan dengan vektor AC, ditambahkan dengan vektor AD, ditambahkan dengan vektor AE, ditambahkan dengan vektor AF berapa nih? Nah, untuk mencari ini kita cari satu-satu ya. Tapi AB dengan AF kan sudah diketahui di soal. Itu sama dengan U dan V masing-masing ya. Tinggal mencari apa? Ini nih, AC-nya berapa, AD-nya berapa, AE-nya berapa. Oke, yang pertama mencari AC dulu. Kita menggunakan konsep ini nih, konsep aturan penjumlahan tapi secara geometrisnya ya, secara gambar. Oke, biasanya kita pakai metode segitiga. Kita ilustrasikan dulu AC. Nah, ini AC. Ujungnya di C. Kita perhatikan segitiga yang memuat AC siapa? Nah, ini ABC. Untuk mencari AC itu akan sama dengan AB tambah AC. Harus continue ya, menuju arahnya. Jadi kalau AC ini arahnya ujungnya ke C, maka kita menggunakan konstruksi penjumlahan AB ditambah AC. Continue mengarah ke ujung yang dicari. Nah, tinggal mencari BC nih. Karena AB sudah diketahui U, BC itu akan sama dengan apa? Nah, ini kita akan konstruksi. Sama juga kita cari segitiga yang memuat BC ya. Saya pakai, nah ini kita bagi dulu bagi 6 segitiga yang sama terlihat ya. BC bisa dilihat bahwa BC ini saya pakai O ya. BC itu salah satu sisi segitiga BOC. Dengan cara yang sama ya, BC dapat dicari dengan BO. Nah, ini continue menuju ujungnya, menuju C. Berarti dari B, BO ditambah OC. BO sendiri, nah, vektor BO itu akan sama dengan vektor AF. Sama, panjangnya sama, arahnya sama, ya udah. Panjang AF itu sama dengan vektor AF sama dengan vektor V. Ditambahkan dengan vektor OC. OC sama dengan vektor AB, yaitu vektor U. Berarti BC-nya sendiri V tambah U. Nah, sekarang mencari AC. Tadi AB ditambah BC, berarti U ditambah V tambah U. Nanti akan sama dengan apa? 2U ditambah V. Itu AC, baru dapat AC nih. Ya, sekarang yang kedua AD. Ini AD. Sama, ambil segitiga yang memuat AD dong. Yang memuat AD adalah ACD. Yang ini. AD ujungnya di D, maka kita konstruksi dengan menjumlahkan AC dengan CD. AC sendiri itu adalah ini. Mana AC ini? AC 2 kali vektor U atau 2 vektor U ditambah vektor V ini ditambah dengan vektor CD. Vektor CD sendiri itu sama dengan vektor AF, yaitu V. Sehingga vektor AD diperoleh 2U ditambah 2V. Yang ketiga, nyari vektor AE. Ini dia vektor AE. Vektor AE pakai segitiga yang mana? Nih dia AFE. Karena ujungnya ke E, maka dapat dikonstruksi dengan penjumlahan antara AF dengan FE. AF sendiri adalah V, FE sama dengan BC. Berarti akan sama dengan V tambah U.
Berarti ini sama dengan 2V ditambah U. Selesai dah. Tinggal substitusi ke sini nih. AB yang ditanyakan, AB itu U ditambah AC. Ini dapatnya 2U tambah V tambah AD 2U tambah 2V tambah AE. AE ini 2V ya, 2V tambah U. Terakhir ditambah dengan AF, yaitu vektor V. Berarti U tambah 2U, 3U tambah 2U, 5U tambah U lagi 6U. V ditambah 2V, 3V tambah 2V, 5V tambah V, 6V. Jadi hasilnya adalah 6U ditambah 6 vektor V. Selesai. Nah itu tryout paket pertama yang diberikan 10 buah soal. Kurang lebih itu ya. Silahkan dicermati. Nanti kalau ada yang masih bingung-bingung mungkin bisa di pause, start lagi, start lagi ya. Sekian dulu, terima kasih.